Dari rooftop Mall Pejaten Village, tepatnya dari GBI Pejaten Village, kita akan segera mulai obrolan teologi kita, yaitu ngeteh. Selamat menyaksikan. Ya, shalom Bapak Ibu Pendeta, hamba Tuhan luar biasa, khususnya Anda di Gereja Baptis Indonesia yang berada di bawah naungan BPD DKI Jakarta. Puji Tuhan, BPD DKI memiliki satu kerinduan untuk mengencourage kita semua, terutama Anda juga yang menyaksikan secara online untuk bisa mendapatkan diskusi-diskusi yang inspiratif, juga mengencourage Anda semua untuk selalu bisa berjalan beriringan dengan program-program demi amanat agung Tuhan Yesus dapat kita tuntaskan bersama. Dan kembali saya Pendeta Muda Adnil Hermawan bersama dengan ketiga hamba Tuhan yang tentunya luar biasa. Ya, yang pertama saya akan perkenalkan, Anda pasti sudah mengenal beliau karena minggu lalu kita sudah mendiskusikan mengenai online church. Nah, ini adalah lanjutannya dari minggu lalu. Bagi Anda yang belum sempat menyaksikan, Anda bisa menyaksikan dulu, klik dulu, baru Anda saksikan yang ini. Karena ini sambungannya sebenarnya biar lebih seru. Jadi Anda tahu betul tuh alurnya kemana. Saya percaya Bapak Ibu mengenal beliau sebagai Gembala Sidang GBI Pejaten Village. Namun beliau juga Wakil Ketua 2 BPD DKI Jakarta. Bapak Pendeta Sabto Edi. Ya, shalom Pak Otniel, juga Shalom semua juga, yang ada di online kita. Ya, dan kemudian di sebelah kanan saya, beliau adalah Bapak Pendeta Muda Rahtomo Jati, Sibit Teologi Perwil Jakarta Timur, dan juga tentu saja jemaat-jemaat GBI New Life in Christ. Mungkin juga menyaksikan juga nih, wah Bapak Gembala saya sedang lagi ngobrol-ngobrol bareng sama pendeta-pendeta yang lain gitu ya. Shalom Pak. Salam Pak Pendeta Andi Otniel, dan salam semua jemaat yang menonton pada saat ini. Iya. Dan the last but not least, ini yang saya janjikan di minggu lalu, seorang hamba Tuhan yang tentunya akan memperlengkapi diskusi kita, obrolan teologi, maka kita sebut ngeteh, yaitu Bapak Pendeta Moratua Tampu Bolon. Shalom Pak Tampu Bolon. Iya. Sibit Teologi Perwil Jakarta Pusat dan juga staf bidang pastoral GBI Karanganyar Jakarta Pusat dengan Bapak Gembala adalah Bapak Suhandoko, Bapak Pendeta Suhandoko. Karena ini ngeteh, sudah ada teh, mari kita ngeteh dulu. Iya, dulu. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, sambil kami ngeteh, mohon izin kami sudah melalui protokol kesehatan, yaitu dengan jarak, mencuci tangan dengan sabun dan juga menggunakan masker. Ya, puji Tuhan. Ya, tentunya kita berharap bahwa obrolan kita di obrol teologi ini juga sesegar secangkir teh ya. Karena kan tentunya dengan di masa pandemi ini ada begitu banyak pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana caranya gereja tetap eksis nih? Nah, sebenarnya ada jawabannya, yaitu dengan memaksimalkan pelayanan online. Itu sebabnya Gereja Baptis Indonesia memiliki pandangan teologis bahwa online church adalah salah satu metode tambahan untuk bisa menyampaikan kabar baik. Betul ya Pak Pendeta Sabto? Kalau dari sejarah Bapak kan termasuk generasi, mohon izin, baby boomers. Iya, betul. Saya lahir tahun 64. Wah, luar biasa, merinding saya nih Pak. Maksudnya merinding begini, karena zaman dulu komputer nggak beda sama sekarang. Betul. Ya, boleh ceritakan sedikit Pak mengenai fenomena perbedaan ini Pak. Kalau dulu tuh kalau kita masang zaman dulu disket kalau tidak salah. Iya betul. Iya kan, belum ada online ya Pak? Iya, sama sekali karena belum ada internet. Belum ada internet sama sekali. Ketika Pak Pendeta melihat ada online, apakah menurut Bapak ini bisa mengurangi kekhidmatan ibadah sebagai seorang hamba Tuhan? Kalau dari sisi personalnya, khusyuk apa sih artinya khusyuk khidmat itu? Kekusukan itu ya. Bagi saya itu adalah kekusukan itu sebetulnya bukan masalah teknologi atau segala sesuatu, tetapi tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi di tempat ramai, di tempat sepi,
dalam keadaan seperti apapun, sakit ataupun sehat, kalau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik, maka kita akan bisa menikmati. Kekusukan itu bukan karena sepinya atau syahdunya lagu dan lain sebagainya, tetapi karena hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi saya pernah mengalami itu ketika SMA, ketika lahir baru ya. Saya habis main basket di sekolah saya SMA, karena guru pendeta saya nggak datang di hari Jumat ngajar agama Kristen. Kebetulan kota saya kan tidak banyak orang Kristen dan tidak banyak gereja. Jadi satu sekolahan SMA Negeri 1 saya itu hanya separuh kelas pun tidak ada. Seluruh dari kelas 1 sampai kelas 3 yang Kristen. Tapi suatu hari ketika saya sedang tidak ada pendeta yang datang mengajar hari Jumat pelajaran Kristen, maka kami main basket. Tiba-tiba datang guru Injil kita naik sepeda. Ya, tahun itu naik sepeda, kita masuk lagi ke kelas. Tapi apa yang hari itu diberitakan, karena saya sudah terbiasa diajar untuk sekolah minggu, diajar untuk rajin ke gereja, diajar untuk membaca Alkitab dan lain sebagainya, sehingga ketika hari itu diberitakan tentang Yesus itu adalah Tuhan dan pengorbanan Dia dan kasih Dia, hari itu saya itu yang habis main basket sedang keringetan luar biasa, jadi sedang tidak dalam posisi untuk siap diajar agama Kristen, tapi hari itu saya sedang dilawat Tuhan. Saya bisa merasakan kekusukan bukan karena teman-teman yang hadir saat itu, bukan karena hanya guru Injilnya yang saya anggap remeh, karena setiap yang mengajar itu adalah pendeta saya. Tapi hari itu saya betul-betul ketika diajak berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan, saya berdoa dengan menangis. SMA yang saya tidak pernah diajar untuk menangis, anak laki-laki menangis karena bapak saya tentara, bagi dia menangis itu cengeng. Tapi hari itu saya bisa nangis dan bisa diperlihatkan semua dosa yang saya lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi artinya menangis di dalam hadirat Tuhan itu adalah kekhusyukan yang Pak Pendeta Sabto rasakan pada saat itu. Walaupun bukan hanya menangis ya, tapi ada juga yang lain. Tapi kan kondisinya kan ibaratnya habis main basket, keringetan, bukan pada posisi baju rapi lah di depan seorang hamba Tuhan, kira-kira seperti itu ya. Betul. Jadi itu dalam situasi yang benar-benar tidak terduga, namun bisa mengalami kekhusyukan dan kekhidmatan hadirat Tuhan yang bisa mengubah hati Pak Sabto pada saat itu. Connect-nya di situ. Oke, saya masuk kepada Pak Pendeta Tampu Bolon. Bagaimana dengan pengalaman Pak Pendeta Tampu Bolon mengenai satu rasa khusyuk itu? Apakah kekhusyukan itu juga dirasakan dengan begitu tidak terduga juga, atau memang perlu ada persiapan untuk bisa mendapatkan kekhusyukan dalam ibadah? Pada prinsipnya seperti dikatakan oleh Pak Sabto, kekhusyukan itu adalah intimitas dengan Tuhan yang kita alami, yang kita rasakan secara jelas. Tetapi ada satu hal yang saya alami berdasarkan pengalaman karena saya guru Pak, guru agama SD, SMP sampai SMA ya. Jadi setiap kegiatan selalu disertai dengan pujian. Karena anak-anak konsep kekusukan itu akhirnya jadi kegembiraan. Ya. Jadi saya merasakan dengan anak-anak ada kegembiraan yang luar biasa. Mungkin itu yang membentuk saya di gereja pun. Salah satu kekusukan itu adalah kegembiraan bertemu dengan Tuhan. Jadi ibadah itu di gereja menjadi suatu paket, mulai dari penyambut tamu, udah disambut dengan senyum, bertemu dengan teman yang lain, juga disambut dengan senyuman, bertemu karena udah rindu, apalagi sudah bertemu dengan Pak Gembala, itu merupakan kegembiraan yang luar biasa. Artinya pertemuan secara fisik dari mulai rekan-rekan sepelayanan, sampai kepada Bapak Gembala yang memang ada satu hubungan emosi ya. Iya betul. Ya, ikatan emosi, sehingga itu juga membantu kekhusyukan seseorang saat dia mendapatkan hadirat Tuhan dan kekhusyukan dalam ibadah. Iya betul. Oke, saya masuk kepada Bapak Pendeta Rahtomo. Pak Pendeta, mengawali perjalanan iman dan spiritual Bapak, sebelumnya belum kenal Tuhan, lalu sampai menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ada kontradiksi antara
atmosfer dan ambience ibadah. Kira-kira seperti itu ya. Dari yang pelan, ibaratnya sepi. Tiba-tiba masuk Gereja Bethel Indonesia yang memang full of music gitu kan. Full of spirit, praise and worship. Kira-kira seperti itu. Kusuk dari pandangan Anda pribadi bagaimana? Kekusukan dalam ibadah. Baik, terima kasih Pak Pendeta Andi Otniel. Jadi kekusukan menurut pandangan saya itu bagaimana seseorang itu menghayati kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Dan seseorang itu memahami bahwa Tuhan itu ya tentunya Tuhan yang benar ya. Ya. Ada Tuhan yang tidak benar juga kan? Iya kan? Tuhan Yesus Tuhan yang benar. Tuhan yang benar. Tuhan yang benar. Ya. Tuhan yang benar itu adalah roh. Dia maha hadir. Omnipresence. Ya kan? Omnipresence. Nah, pada saat orang menghayati kehadiran Tuhan dan Tuhan yang tidak terikat oleh ruang dan waktu dan kita bisa berjumpa dengan Tuhan kapan saja di mana saja seperti Pak Pendeta Edi Sabto tadi katakan, ya kan, bahkan di tempat ramai pun kita juga bisa mengalami kekusukan dalam hati kita, maka kita akan merasakan kekusukan itu tatkala kita mengenal Tuhan dan menghayati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti itu. Kalau saya dulu, ya perbedaan saya dulu ya. Saya dulu untuk menghadap Tuhan kan kita harus menghadap pada jam tertentu. Dan posisi tertentu. Ke arah tertentu. Ya. Dan seperti itu. Banyak ritualnya yang harus kita lakukan. Tetapi setelah saya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, ternyata luar biasa. Kita bisa merasakan kekusukan itu dalam kehidupan saya karena Tuhan yang saya sembah, yaitu Tuhan yang benar itu, Tuhan yang kita sembah dalam roh dan kebenaran. Menarik sekali, saya beralih kepada Bapak Pendeta Sabto. Gereja Bethel Indonesia lekat dengan praise and worship. Saya yakin GBI Pejaten Village juga salah satunya. Karena itu bicara mengenai bagaimana kita merestorasi iman kita, pertumbuhan kita di dalam Kristus Tuhan. Di era pandemi ini, Pak, biasanya kan dengar Cerada Roh Kudus curah, tiba-tiba langsung wah online nih ya kan. Nah, bagaimana cara kita menjaga kekusukan Pak Sabto? Apakah ada hal-hal yang sempat ada, aduh Pak Gembala nggak ngerasa kusuk nih nyanyi-nyanyinya, biasa datang atau apa? Pertama kali di kala pandemi Pak, silakan Pak. Ya memang itulah yang saya rasakan. Kadang-kadang setelah sekian lama baru muncul kebosanan dan lain sebagainya karena satu hal yang berulang-ulang terus begitu tanpa merasakan sesuatu ya kehadiran Tuhan. Tadi katakan Pak Rahto jadi artinya apa yang saya katakan di awal bahwa kekusukan ini hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Maka justru sebetulnya teknologi online segala itu sebetulnya yang mau tidak mau akan terjadi di dunia ini karena perkembangan. Karena teknologi itu kan memfasilitasi kerusakan dunia. Karena dunia itu akan bagaimanapun secara alkitabiah akan menjadi rusak, mengalami kehancuran nanti suatu hari. Tetapi manusia supaya eksis di dalamnya kan harus dibantu dengan teknologi supaya bisa tetap eksis hidup di dalam dunia ini. Nah, mau tidak mau teknologi itu akan pasti akan meningkat. Ya, kalau kita lihat perkembangan teknologi kan seperti demikian. Pasti akan semakin bertambah pengetahuan, Alkitab katakan, di akhir zaman ini. Nah, tetapi kita ini dalam pandemi ini seperti rasanya itu dipaksa untuk masuk dalam teknologi yang sudah semakin berkembang. Terutama generasi yang seperti saya saat ini. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan begitu cepatnya. Tapi kita harus ada di dalamnya. Ya, jadi bagaimana sekarang kehidupan jemaat kita? Puji Tuhan. Ya, kalau mereka sudah dibekali, sudah dibiasakan untuk membaca firman Tuhan, sudah dibiasakan untuk senantiasa memuji, bersyukur kepada Tuhan, sudah dibiasakan dalam ibadah mengekspresikan dirinya dalam penyembahan kepada Tuhan. Jadi puji Tuhan kalau kita sudah biasakan itu secara on-site, seperti demikian, maka online dan tidak online pun mereka tetap akan membaca firman Tuhan. Nah, ketika mereka ada dalam pembacaan firman Tuhan yang terus kontinu dalam keadaan apapun, maka itu akan memudahkan mereka untuk mengenal
secara pribadi Tuhannya. Dan ketika dia sudah mengenal secara pribadi, punya hubungan dengan secara pribadi dengan Tuhannya, maka online dan tidak online itu tergantung sekarang kepada diri sendiri. Jadi bukan tergantung kepada suasana, bukan tergantung dari full band atau single keyboard, tetapi semuanya tergantung kepada diri sendiri. Dan pandemi ini justru mengingatkan kita bahwa masing-masing jemaat itu harus punya connect dengan Tuhan secara pribadi. Kalau itu sudah terjadi, mereka pernah mengalami bersama Tuhan, sakit pernah ditolong karena iman percayanya, ya, pernah disembuhkan atau kekurangan pernah dicukupi, pernah dibela Tuhan, dibuat beruntung oleh Tuhan dan lain sebagainya, dia merasakan pengalaman Tuhan yang menyertai itu ada bersama mereka. Maka sebetulnya segala sesuatu itu, teknologi ini tidak menjadi halangan. Contoh seperti saya sendiri gitu ya. Ada kalanya memang kita tidak merasa khusyuk satu hari. Satu hari berikutnya, saya bisa merasakan, tetap bisa menangis di depan televisi. Pembantu saya juga heran. Pak Pendeta yang bicara orang Jepang ya Pak ya. Jadi saya ngobrol. Tetapi mereka tidak tahu, tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga melihatnya hanya di depan televisi kok bisa nangis gitu ya. Kalau bagi saya biasa saja. Karena apa? Karena firman itu akan memberikan kehidupan, mengingatkan kembali, mengajar kembali apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kekhusyukan itu bukan dipengaruhi oleh fasilitas gereja, tetapi bagaimana kita memiliki hubungan dengan Tuhan sekali lagi. Iya, menarik. Tetapi bagaimana dengan pandangan ketika saya mengarah kepada Pak Tampu Bolon, terima kasih Pak Pendeta Sabto. Memang apa yang disampaikan berbicara mengenai kekhusyukan adalah ini bicara mengenai intimacy with God antara kita dengan Tuhan, personal, ya. Namun dari apa yang disampaikan Pak Tampu Bolon juga tidak bisa dipungkiri bahwa ternyata ambience pertemuan dengan rekan sepelayanan sampai kerinduan ketemu dengan Pak Gembala, rupanya itu juga membangun emosi jiwa dan juga semangat sehingga kekhusyukan bisa mudah didapat. Selain itu juga memang ada pujian penyembahan yang menjadi sarana untuk menyambungkan antara kehadiran Tuhan dengan apa yang kita rindukan. Ketika ada online church, Pak Pendeta Tampu Bolon, ada yang mengatakan begini, ini gara-gara online church orang jadi punya habit baru. Jadi ketika ada online church, lahir juga new habit. Apa habitnya? Yaitu ke gereja tidak perlu pakai kemeja dan baca celana rapi. Cukup pakai, mohon maaf, celana pendek, sandal jepit. Kalau Zoom cuma rapi di atas, bawahnya ya kita tidak pernah tahu, hanya yang bersangkutan yang tahu dengan Tuhan, kira-kira seperti itu. Pertanyaan saya, apakah ini satu hal juga yang bisa mengurangi kekhusyukan seseorang? Karena itu kembali kepada pribadi orang, person to person. Atau jangan-jangan itu juga turut andil juga Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta yang bersangkutan juga jangan sampai melupakan edukasi bagaimana untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kira-kira seperti itu. Kadang-kadang jangan sampai juga kan online church kita kekhusyukan tapi kita sendiri pakai kaos oblong misalnya. Jadi seakan-akan tidak menghadiri hadirat Tuhan sehingga akhirnya lahir new habit. Kenapa? Karena kita sudah lahir yang namanya internet citizen. Ya toh? Miliaran orang sudah menjadi internet citizen. Ketika online church ini muncul pasti sudah berarti ada satu hal lain, ada internet church. Nah, apakah itu akan tetap khusyuk dengan tidak pakai baju seragam atau menurut Pak Tampu Bolon sebaiknya harus melakukan apa? Silakan. Ketika di masa pandemi ini memang mau nggak mau, selain tadi Pak Sabto katakan ini online bakal pasti jalan. Genealogi pasti maju, tapi di ujung pandemi nggak mungkin kita ketemu kan, kira seperti itu. Silakan Pak. Jadi begini Pak, ibadah itu memang dari dulu selalu ada perubahan. Jadi bukan hanya karena pandemi, selalu ada. Dan kita akan selalu menyesuaikan
diri dengan perubahan itu. Saya menarik juga pertambahan lagi. Jadi tadi kalau minggu lalu Pak Sabto mengatakan gak usah khawatir ya. Karena apa? Karena dengan online church Pak Ratomo juga menguatkan itu adalah pengabaran Injil. Bahkan Pak Bahatir Gultom di sebelumnya bahwa dulu kita bisa kesana kemari ya, sekarang kita juga tetap harus bisa menyampaikan secara profesional. Nah ini tambahan lagi, mengikuti perkembangan zaman. Karena selalu ada perubahan ya Pak. Iya, dari dulu dari awal memang umat beriman selalu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang timbul. Menyesuaikan Bahkan, diri iya. bukan merubah imannya ya, Iya, menyesuaikan bukan, iman bukan, ya, bukan ya. bukan. Penyesuaian diri, seperti Iya. apa contohnya Pak Pendeta? Karena konsep ibadah itu kan bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan saudara seiman, itu yang harus terus terjaga dengan baik. Jadi kalau ada perubahan sih terima aja. Nggak boleh kita melarikan diri, memang hal itu menjadi sangat kita butuhkan. Saya tertarik tadi dengan Pak Ratomo bahwa ibadah online itu bukan ibadah pengganti, tapi ibadah tambahan. Iya, Ya, ibadah jadi ke online depan- bukan ibadah pengganti tapi Iya. ibadah tambahan. Jadi ke depan gereja akan semakin kaya dengan keadaan ini. Ini menarik. Gereja akan semakin kaya dengan adanya online church ini. Jadi kita harus merubah konsep dan juga stigma negatif mengenai online church, khususnya untuk Gereja Baptis Indonesia. Kenapa? Karena tertulis juga di sikap pandangan teologis bahwa dengan online church pengabaran Injil akan semakin luas, semakin cepat, terakses ke seluruh pelosok, bahkan bisa menjangkau mereka yang selama ini mungkin tidak terjangkau. Setuju Pak Pendeta? Saya langsung ke Pak Pendeta Ratomo. Menjangkau yang tidak terjangkau, sehingga tanpa diduga kok bisa kita mendapatkan jiwa-jiwa tanpa kita perkirakan terlebih dahulu ya. Kita hanya mengabarkan Injil. Boleh share sedikit Pak? Ketika Pak Pendeta Ratomo akhirnya memutuskan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, lalu tetap mengabarkan Injil keselamatan, kebenaran firman Tuhan, sampai akhirnya dari situ benefitnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Sederhana dan singkat, silakan Pak. Baik, ya. Jadi perkembangan teknologi ini luar biasa sehingga membuat khususnya saya juga ya untuk menyesuaikan melakukan pelayanan secara online. Dan yang saya lihat melalui pelayanan secara online ini jangkauannya sangat luas sekali Pak. Sangat luas sekali. Bahkan melalui pelayanan online ini ternyata banyak orang-orang itu yang seperti tadi Pak Pendeta Andi katakan tidak terduga, tidak kita pikirkan. Mereka itu bisa mendengar apa yang kita sampaikan. Bahkan ada jiwa-jiwa karena pemberitaan firman Tuhan melalui online itu mereka membuka hati terima Yesus, minta dibaptis. Tentunya mereka menghubungi kita, dia datang ke gereja dan kita baptis. Dan bukan hanya sampai situ Pak. Ternyata melalui pelayanan online ini banyak orang itu ya merasa diberkati ya. Diberkati artinya begini, orang yang tadinya berbeban berat, letih lesu karena sakit penyakit, melalui pelayanan online ini ada yang bersaksi disembuhkan. Puji Ini Tuhan. bukan jemaat yang kita gembalakan, justru orang yang di luar pulau. Bahkan Di luar sampai pulau ya, luar pulau, bahkan luar negeri Pak. bahkan luar negeri, Dari sampai ke Florida, bangsa-bangsa ya. Belanda, ya, California, Malaysia, itu pada gabung. Kita buka link interaktif, mereka gabung. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan dari luar negeri ya, itu tanpa kita undang, mau ngisi pelayanan online di Iya. channel kita. Itu Iya. tanpa kita undang. Lalu timbul ada pertanyaan, berarti harus punya tim media. Saya nggak punya tim media ini, saya nggak punya kurang orang, saya kurang tahu. Apa solusinya dan bagaimana langkah praktisnya? Barangkali bisa menjadi satu acuan yang tentunya akan meringankan beban pikiran selama ini, sehingga dengan pengalaman Pak Pendeta Ratomo secara pribadi ini bisa menjadi acuan mereka. Baik, Silakan. terima kasih. Sebenarnya saya waktu itu juga berpikir begitu. Oh sama juga. Iya, nggak ada tim Oh, media. jadi tidak usah khawatir, bukan hanya Bapak Ibu. Rupanya awal-awalnya juga berpikir hal yang sama Pak ya. Ya, Wah gimana ini? Mulai dari mana gitu Pak ya? Oh Allah sama Tidak gitu. ada tim media, Mm-mm. yang penting ada kemauan Iya. untuk kita menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Mm-mm. Tuhan kasih hikmat seperti hambanya Bapak Pendeta Edi Sabto
yang minggu kemarin sudah Sabto Edi, sampaikan. Pak Sabto Edi, maaf Pak. Gak Pak Sabto apa-apa. Edi, ya, sampaikan Tuhan pasti kasih hikmat. Bagaimana cara mengerjakan itu ya? Nah, awalnya saya kerjakan sendiri, Pak. Saya kerjakan sendiri, ternyata Tuhan lihat ketulusan kita, kesetiaan kita, dan Tuhan perlengkapi dengan yang lainnya. Apa yang kita butuhkan. Luar biasa. Amin. Amin. Berarti tidak perlu lagi ragu mengatakan bahwa ini kalau di pandemi ini online church nggak khusyuk, sesat saya ini. Bagaimana Pak Pendeta Sabto? Berarti bukan sesat ya. Kita bukan gereja sesat kalau kita membangun pelayanan metode tambahan online church. Silakan Pak Sabto. Saya rasa ya tidaklah. Pasti kita ini memang harus mengikuti seperti itu perubahan-perubahan yang terjadi. Bahkan pandemi ini memaksa kita kan. Iya. Betul. Yang mulai dari generasi apapun, baby boomer sampai alpha pun juga harus mengikuti. Pertanyaan saya, bagaimana ketika new habit itu sudah mengakar, sudah terbiasa online church dan tidak lagi mau onsite? Saya rasa onsite itu tidak ditinggalkan sebetulnya. Jadi Tetap, ya. karena teknologi itu kan hanya menambahi, memfasilitasi. Tetapi berbeda dengan pandemi ini, ya. Pandemi ini memaksa kita karena virus ini kan kita harus terbatas, tidak bisa bersentuhan, tidak bisa membuka masker kita dan lain sebagainya. Dan ini memaksa kita untuk semakin memahami teknologi itu. Tapi teknologi itu pasti akan terus berjalan sebetulnya. Jadi pandemi tidak pandemi. Nah, jadi saya rasa kita memang cuman orang itu kebanyakan ketika ada pada satu titik dia nyaman. Dan memang gereja saya sudah berkembang kok, sudah luar biasa dan lain sebagainya, sehingga tidak memaknai teknologi, ya dia akan tertinggal suatu hari. Dan puji Tuhan, bagi saya ada pandemi ini, semua bisa introspeksi. Tidak ada sekarang gereja semuanya harus punya fasilitas, gak punya fasilitas akan berusaha. Ya, mereka mau pakai kamera yang luar biasa sampai yang cuma pakai handphone, mereka memakai teknologi ini. Mereka untuk bertemu juga pakai Zoom, kan juga mereka tidak terbatas, nggak bisa Zoom di kelompok-kelompok sel itu mereka pakai WA yang Atau dalam jumlah telepon banyak. conference ya, seperti conference, itu ya. ya. Conference call ya. Ya memang satu hal yang memang yang kita harus berjaga-jaga, yaitu teknologi itu sifatnya kadangkala membuat kita menjadi egois. Kita menjadi menjadi hanya kebutuhan kita sendiri yang ingin terpenuhi. Jadi ini yang gereja akan berkurang secara persekutuan. Ya, persekutuan itu karena di dalam gereja ini ada simbol-simbol yang dipakai Tuhan. Ada gembala yang diberikan kuasa, ada teman-teman yang menyambut tadi dan lain sebagainya. Itu persekutuan. Jadi ketika ketemu dalam persekutuan itu, ini yang berbeda. Jadi saya sangat teramat yakin tidak hanya online saja gereja itu, tetap gereja yang onsite itu tetap akan ada. Ini cuma masalah ada pandemi dan tidak ada pandemi saja. Gereja onsite itu ada dan tidak ada. Tapi teknologi itu yang memfasilitasi. Jadi ini gereja justru semakin mempercepat penuntasan amanat agung. Karena onsite luar biasa, online-nya juga luar biasa. Saya mau bertanya, terima kasih Pak Pendeta Sabto. Di menjelang akhir sesi kita, dari pandangan perjalanan spiritual Pak Pendeta Tampu Bolon bersama dengan Tuhan dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan, dari generasi-generasi zaman ke zaman sampai sekarang, pendapat dan pandangan Bapak termasuk juga pandangan teologis, bukankah seorang pendeta atau hamba Tuhan idealnya itu adalah memiliki jemaat yang tercatat dibandingkan jemaat yang tidak tercatat dalam tanda kutip, di luar dari konteks memiliki tugas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sementara di tengah pandemi yang juga membutuhkan jarak, tidak bisa onsite dan bertatap muka, apakah ini mengurangi kriteria seorang hamba Tuhan ketika jemaat itu datang dan pergi silih berganti, atau sebenarnya tidak mengurangi esensi sebagai hamba Tuhan sesungguhnya? Silakan Pak. Ya, menurut saya sih tidak mengurangi. Yang terganggu bukan organismenya, bukan gereja sebagai organisme, tapi yang terganggu adalah gereja sebagai organisasi. Ini menarik. Yang terganggu bukan gereja sebagai organisme,
Tetapi gereja sebagai organisasi. Barangkali mungkin seperti yang Pak Pendeta Sabto sampaikan tadi ya. Ada berkurangnya orang dan juga muncul baru, tapi besok-besok juga belum tentu datang lagi. Kira-kira seperti itu ya Pak? Iya. Jadi pada prinsipnya begini, seperti tadi ada yang belum saya jawab Pak. Tentang Boleh Pak. masalah pakaian, apakah Iya, betul, ada betul. hubungan dari yang kekusukan? Betul. Pasti ada gitu ya. Jadi dipersilahkan kita bagaimana supaya kusuk ya. Kalau hanya pakaian biasa di rumah yang penting bersih sopan cukup, nggak usah harus seperti kita mau pergi ke gereja. Kita kan ke gereja pergi berpakaian rapi karena bukan hanya bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan teman, jadi harus rapi gitu. Untungnya kita memang berubah dalam ibadah, tapi Tuhan Yesus kita tidak berubah. Amin. Jadi kalau seperti sekarang ada perubahan-perubahan, ya kita harus menyikapi dengan betul. Terkadang saya berpikir begini Pak, kan dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25, jangan tinggalkan persekutuan seperti yang biasa dilakukan orang. Persekutuan ini berbicara tentang hubungan dengan Tuhan, tapi juga hubungan dengan manusia, sesama beriman, orang seiman gitu. Saya pikir itu tidak akan hilang walaupun ibadah online. Saya suka berpikir, sedikit bercanda ya. Saya suka nyanyian itu. Ada pertemuan di udara. Itu kan pertemuan di udara nanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Iya. Jadi kita sedang latihan tuh. Iya. Latihan, nikmati indahnya persekutuan itu sekarang. Karena supaya kita jangan kaget nanti dalam pertemuan di udara yang sejati itu. Haleluya. Iya. Bahkan juga ada satu pandangan, mungkin tidak terlalu teologis juga ya, tetapi ada satu orang Tuhan, teman saya bilang begini, kan tercatat juga di Wahyu kan, bagaimana di akhir zaman ada malaikat dengan kedua sayapnya mengitari dunia. Itu kan seperti satelit, dia bilang begitu. Jadi kalau kita sedang online tuh kita lagi connect sama malaikat di surga, dia keliling-kelilingi semuanya. Tapi terima kasih Pak Pendeta Tampu Bolon. Apa yang Bapak sampaikan benar adanya, karena sesungguhnya ketika kita engage dengan Tuhan, engage dengan orang-orang di sekitar kita, sebenarnya sikap hati kita. Makanya kekusukan itu bahkan bisa muncul di tengah peluh habis main basket pun kita bisa connect sama Tuhan. Bahkan ketika tidak ketemu, bisa mempertemukan orang dari luar daerah dan bahkan dari orang-orang yang tidak terfikir akan terjangkau untuk bersedia datang untuk dibaptis. Artinya dengan masa pandemi ini, ketika orang-orang berpikir, wah ini sebenarnya dibatasi, sesungguhnya ini adalah akses tidak terbatas bagi orang percaya, khususnya hamba Tuhan Gereja Baptis Indonesia, betul ya Pak? Karena dari buku pandangan teologis Gereja Baptis Indonesia jelas tercatat bahwa amanat agung itu harus tuntas. Dan bagaimanapun juga pengabaran Injil itu pengabaran untuk ke seluruh pelosok. Berarti kalau tadi Pak Pendeta Ratomo sampaikan ada sampai ke luar negeri, sampai kemana? Apa yang dikatakan di Matius 28 ayat 19-20, Markus 16 ayat 15-17, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jadikan semua bangsa sebagai muridku kata Tuhan, bukan jemaatmu kata Tuhan ya. Jadi kalau misalnya, wah ini jemaat saya tuh yang mana nih? Oh habis ada orang tapi jemaat lain. Sebenarnya jangan merasa underdog. Kira-kira Pak Ratomo pernah nggak merasakan begitu? Waduh nih yang datang nih kayaknya bukan jemaat saya nih, saya mau tanyain, mau saya tawarin jadi jemaat saya, mau enak mau apa enggak? Atau sebenarnya lebih mengedepankan bahwa ini kesempatan untuk menyampaikan kabar Injil? Bagi saya ini kesempatan untuk mengabarkan berita Injil, kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau yang namanya jemaat itu kan milik Tuhan ya, kita dipercayakan saja. Seperti itu ya. Tugas kita hanya untuk memberitakan, ya, memuridkan, dan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Gitu. Jadi saya konklusikan, Pak Pendeta Sabto Edi, mungkin barangkali ada yang mau disampaikan Pak. Terakhir sedikit. Seperti halnya Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tentunya mulai Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Jadi itulah di ujung bumi maupun di Yerusalem, semuanya harus hidup dalam hadirat Tuhan, dalam perkenanan Tuhan dan dalam tuntunan Tuhan tentunya, dengan berita-berita Injil Kerajaan Surga yang sampai kepada mereka. Jadi masalah daripada
ini jemaat saya atau bukan, itu kita punya prioritas. Ada Yerusalem kita, ada Yudea, ada Samaria, sampai ke ujung bumi. Sekarang kita sudah terfasilitasi sampai ke ujung bumi. Betul, apalagi sudah mau ada 5G. Wah, sayang kalau kita tidak berjalan berdampingan dengan teknologi 5G ini ya, Pak. Mau di pelosok manapun, yang penting bukan berapa banyak jumlah jemaat gereja saya. Tetapi berapa banyak jiwa yang bisa saya sampaikan mengenai kebenaran firman Tuhan. Karena pada akhirnya jumlah penambahan jemaat seakan-akan rasa-rasanya itu sudah bukan lagi, sudah berbeda juga karena kan tadi pergantian zaman. Mungkin kalau zaman dulu kan memang kita tidak bisa pungkiri perkembangan sebuah gereja ada perkembangan organisme di dalam gereja juga, di mana jumlah bertumbuh, kuantitasnya juga bertumbuh seiring dengan kualitas gereja tersebut. Tapi saat ini SOP-nya tadi Pak Pendeta Sabto katakan, karena SOP-nya adalah mau belajar. Perkembangan teknologi, perubahan harus kita terima. Bahkan kita yang penting hajar terus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan tanpa berpikir siapa yang akan saya baptis, karena sesungguhnya jiwa-jiwa akan Tuhan kirim dan Tuhan tuntun. Dan saya percaya Bapak Ibu Pendeta terkasih, khususnya Anda Gereja Bethel Indonesia, ada begitu banyak pertanyaan dan juga ada begitu banyak kesan-kesan Anda yang ingin Anda sampaikan. Tentunya ada WA di sana Anda bisa sampaikan di live chat kami. Tapi yang pasti obrolan kita mengenai online church, bahkan mengenai bagaimana kita bertindak sebagai penginjil, gembala, lalu kemudian perbedaan generasi baby boomers dengan XY, ya, lalu kemudian juga ada perubahan, ada perbedaan pandangan. Nah, sesungguhnya ketika dunia ini bergerak dengan masif menuju dan membentuk satu masyarakat yang dikatakan internet citizens, metode tambahan tadi yang disetujui juga oleh Pak Pendeta Tambolon adalah online church sebagai metode tambahan untuk menciptakan juga dan menjawab tantangan itu. Karena ladang sedang menguning. Bayangkan jikalau internet citizens itu adalah ladang yang harus kita tuai, maka Gereja Bethel Indonesia harus bergerak bersama untuk bertumbuh melakukan metode tambahan, yaitu internet church. Namun tentunya dengan berdasarkan apa yang tercatat dalam sikap teologis kita dan buku pengajaran dasar, dan jangan lupa buku hijau kita. Kira-kira seperti itu ya Pak. Ada yang mau disampaikan tambahan lagi Pak Ratomo barangkali terakhir? Baik, bagi setiap kita khususnya hamba-hamba Tuhan ya, pejabat GBI DKI Jakarta, mari kita harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi sekarang. Yang utama kita memiliki kemauan untuk terus mengabarkan berita keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pak Pendeta, betul. Menuntaskan amanat agung. Betul, Pak Tambolon. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara dimanapun berada, akhir zaman katanya ibadah itu tetap terlaksana dan lahiriah, boleh ulangi sebentar? Dilaksanakan secara lahiriah terpola, sehingga secara lahiriah orang melakukan, tapi kuasa ibadah itu bisa hilang. Nah, kita sekarang bukan masalah pola ibadah yang penting sekarang. Apalagi ibadah online ini, kita tetap bisa merasakan indahnya persekutuan dengan Tuhan. Ketika kita beribadah secara online, kita izinkan tangan Tuhan menyentuh hati kita, akan ada kekusukan yang luar biasa. Justru sama-sama indah dengan ibadah langsung, tapi mempunyai rasa yang berbeda. Dan itu yang harus kita cari. Kalau Bapak tanya kepada saya, enakan mana rendang dari soto? Saya nggak bisa menjawab. Sama-sama enak masalahnya. Jadi enakan mana ibadah online dengan ibadah langsung? Saya juga nggak bisa menjawab. Karena sama-sama indah dan sama-sama enak. Teruslah beribadah dengan baik. Karena hadiratnya juga sama ya Pak. Baik, Pak Sato, tidak ada tambahan lagi? Cukup? Dan saya rasa tidak perlu tambah lagi karena apa yang kita bicarakan sangat menarik. Terima kasih Bapak Ibu Pendeta Gereja Bethel Indonesia. Dan saya pastikan kita bersama-sama bergerak maju bersama. Kita menangkan jiwa-jiwa baik kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya kita minum Pak.
Terima kasih sudah menyaksikan obrolan teologi bersama dengan kami dari GBI Penciptaan Village. Kami ucapkan Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa.